Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita tim jurnalistik STIE IPI Jakarta. Kali ini kita membawakan topik yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu KBMI? Jadi KBMI merupakan kompetensi bisnis mahasiswa manajemen Indonesia yang diselenggarakan oleh Ristekdikti, yang nantinya para mahasiswa yang dinyatakan menang akan mendapatkan dana hibah resmi dari pemerintah. Teman-teman, kita langsung simak aja yuk. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam kakak. Jadi, kami tim jurnalistik STIIP Jakarta. Saya selaku perwakilan ingin mewawancarai penerima hibah dari KBMI 2020 dengan tema menyongsong peternakan bebek, yaitu milenial khas Bendari. Apa sih itu milenial khas Bendari? Baik, langsung kita tanyakan kepada kakak-kakaknya. Silakan kepada kakak-kakak untuk memperkenalkan dan memperkenalkan apa itu milenial khas Bendari. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Said Husain. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari tim milenial SUS Bandari. Saya berasal dari kelas D3181. Oke, selanjutnya saya Renita Lania. Saya di sini sebagai anggota milenial khas Bandari dari kelas D3181 juga. Saya Rahmayani Syaputri dari kelas D3181 sebagai pemasaran. Dan ada satu lagi anggota kami yaitu Puput Sulandari tapi halangan hadir. Dia sebagai manajemen PSDM. Oke, di sini saya bakal jelasin apa itu sih milenial khas Bandari. Milenial khas Bandari sendiri itu adalah peternakan bebek, di mana kita milenials nih mau ngembangin bisnis peternakan gitu. Nggak cuma orang-orang yang paham aja nih yang bisa berternak gitu. Anak-anak muda juga bisa gitu. Terus kenapa bebek? Karena masyarakat Indonesia notabene banyak yang nggak suka dengan bebek gitu. Jadi kita mau kembang bebek itu nggak seperti kebanyakan masyarakat pikir gitu. Terus kita juga bebeknya yang benar-benar berkualitas gitu. Wah, seperti itu ya Kak. Baik, langsung ke pertanyaan aja kali ya Kak ya, tanpa menunggu lama. Boleh. Pertanyaan, bagaimana sih Kak cara merawat bebek yang baik? Bebek dan lokasi seperti apa yang bagus untuk bebek tersebut? Lalu ada nggak sih Kak makanan dan vitamin untuk bebek itu tersendiri Kak? Silakan untuk dijawab. Ya, jadi ya yang pertama itu untuk bagaimana perawatan ya. Untuk perawatan ya pada umumnya ya pada peternakan lain juga itu yang sangat riskan saat umur baru netas. Itu sangat riskan untuk mati. Jadi saat umur DOD itu harus benar-benar diperhatikan baik tempatnya, lingkungannya, dan lainnya itu. Ya, maka untuk saat DOD itu tempat itu atau kandang itu harus rapet, suhu suhu ruangan atau suhu kandang itu harus stabil, hangat, pakan juga terjamin, dan minumnya dikasih vitamin itu benar-benar diperhatikan. Kemudian untuk lingkungan juga, apalagi ini kan bebek ya, kotorannya itu bau. Kalau bebek dia juga seneng becek, tapi ya diusahakan jangan sampai becek. Jadi saat udah besar itu kotorannya semakin banyak, jadi berdampak pada lingkungan, yaitu menimbulkan bau. Maka dari itu untuk sebelum memulai usaha ternak itu nggak semua tentang bebek ya,
Kalau untuk ternak ya jauh dari lingkungan lah, istilahnya gitu. Kemudian untuk pemula atau perawatan khusus itu mungkin saat DOD baru datang kan kita mesen di luar ya, di luar kota gitu. Saat DOD datang itu adalah perawatan khusus, jadi kita langsung taruh kandang, tapi jangan langsung dikasih makan. Jadi kita didiemin dulu lah beberapa menit, kemudian kita kasih air gula. Kenapa kasih air gula? Supaya si bebek itu kan dia dari jalan jauh, jadi stres nyari kasih air gula itu buat netralin gitu. Jadi buat dia biar stabil lagi gitu kondisi tubuhnya. Nah, habis itu baru dikasih makan sedikit aja. Habis itu baru mulai dikasih air ya atau vitamin. Ya, mungkin itu aja. Baik, terima kasih pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa sih Kak memilih ya, milenial lain? Nah, apa dibanding milenial lainnya? Mungkin yang bisa saya tangkap perbedaan peternakan kita dengan yang lain ya gitu. Dan juga apa kepentingannya? Jadi itu bedanya peternakan kita sama peternakan lain itu mungkin sedikit sama, hampir mirip gitu. Tapi kita lebih mengutamakan pakannya gitu. Kita lebih mengutamakan pakan yang benar-benar alami gitu. Kita menggunakan limbah dari sayuran, dari limbah dari tahu gitu, yang benar-benar rendah harganya gitu, biar kita dapat outputnya yang lebih gede gitu. Terus kita juga menyediakan daging bebek yang benar-benar berkualitas daripada peternakan yang lain misalnya gitu. Karena kan kita dari bahan pakannya bahan alami gitu. Mungkin ada juga vitamin dan bahan pakan tambahan, tapi kita lebih mengutamakan pakan yang alami gitu. Mungkin ada tambahan dari Rahma atau Kasahid. Kemudian yang membedakan juga kalau milenial husbandry juga, kami menyediakan ternak bebek yang dapat dijangkau oleh banyak orang melalui media sosial agar lebih anak muda gitu. Iya benar. Sudah itu kan. Selanjutnya, sudah berapa lama kakak menjalani usaha ini? Kira-kira jumlah biaya untuk mencapai modal itu udah termasuk relevan atau belum sampai sih Kak? Lalu apa sih Kak nih yang paling penting ya? Aku juga menanya-nanyakan ini. Lalu apa yang membuat kakak-kakak terdorong sampai mengikuti kompetensi bisnis mahasiswa ini bahkan hingga memenangkannya nih Kak? Untuk untung yang relevan atau tidak, saya rasa relevan karena dari modal awal mengeluarkan 10 juta. Kemudian saat mendapatkan untung dari 3 bulan pertama kita sudah mendapatkan 10 juta lebih. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Lalu pertanyaannya, apa yang membuat kakak-kakak terdorong sampai mengikuti kompetensi bisnis milenial ini, bahkan hingga memenangkannya gitu loh Kak. Keren banget sih itu. Oh, jadi gini. Jadi sebelumnya kan ada di grup, ada yang share siapa yang mau dapat dana bantuan, dana hibah, ayo ikut lomba ini gitu ya. Nah, terus kan saya juga kan kelompok kami juga kan punya bergeraknya kan di bidang yang jarang digeluti oleh mahasiswa pada umumnya kan. Jadi itu ya
peluang lah buat kami buat menang, apalagi di Prija sendiri kayaknya sih jarang yang ada kayak gitu, kayak gini, usaha kayak gini. Ya jadi kami ya optimis lah bisa menang, dan alhamdulillahnya ya pas sebelum ditutup pendaftaran ada perpanjangan lagi, jadi kita ya maksimalin waktu itulah buat bikin apa buat bikin ini proposalnya ini sebaik mungkin lah, dan alhamdulillah bisa lolos. Keren banget, Kak. Keren banget. Mau tambahan, Boleh. karena kita percaya diri dan yakin gitu karena bisnis kita bisa menang karena mahasiswa yang lain mengajukan proposal tentang makanan. Itu kan kebanyakan udah ada gitu kan. Jadi kita pioner nih gitu. Pertama kita ngambil peternakan gitu. Gimana sih kalau peternakan di anak muda gitu? Apa sih value-value yang bisa dilihat dari masyarakat gitu? Terus alhamdulillah diterima dengan baik gitu. Malah kayak wah anak muda ternak gitu kan. Jadi kan kita bisa nge-branding anak muda nggak males gitu. Ya benar. Kemudian kalau misalnya kita juga memulai anak muda itu keren kalau kalau mau berternak gitu. Iya benar. Siapa sih yang mau berternak gitu kotor-kotor, bau gitu kan. Itu tantangan tersendiri ya, Kak, ya. Ya. Oke, berarti kan tantangan melihat kondisi ini, apakah melalui PDB ini semua dampaknya dari segi kesehatan, nutrisi, ekonomi, Oke, yang bisa saya tangkap adalah gimana sih dampaknya corona terhadap peternakan atau bisnis kita gitu. ya betul sekali. Sekarang Oke. Iya. Alhamdulillahnya ya, nggak dampak dari corona ini nggak semerta-merta langsung turun, langsung jatuh ke bawah gitu. Ini kan peternakan bebek gitu kan, bahan dasar pangan manusia gitu kan, pasti mereka butuh gitu. Jadi itu pasti awal-awal semua yang ada di Indonesia kena dampak karena corona gini kan. Tapi di peternakan ini dia nggak langsung turun, dia kayak step-step gitu, tapi nggak seberapa gitu, dia masih stabil. Yang bisa itu dijelaskan oleh Kak Said selanjutnya. Ya mungkin dampaknya sih ke ini ya, pembelian bahan baku kan pas saat corona ada namanya PSBB. Nah itu kan jadi lalu lintas distribusi barang juga kan sangat diketat ya, diawasi. Mungkin itu menyebabkan harga bahan bakunya naik, mulai dari DOD naik, terus pakan kurnya juga naik lah. Tapi untuk penjualan sih ya stabil lah. Nah, itu aja. ini pertanyaan yang untuk menutup semuanya yaitu apakah suka duka kakak selama menjalani usaha ini dan bagaimana reaksi atau pendapat orang-orang terdekat kakak saat pertama kali kakak memulai usaha ini? Mungkin dari Kak Rahma. Suka dukanya ya suka kita jalani, duka juga dijalanin. Kalau dari usaha kan apalagi kita mulai usaha kan bareng-bareng, itu kan pasti ada campuran pemikiran yang beda-beda ya. Tapi alhamdulillah bisa dijalanin bareng-bareng. Kemudian reaksi orang-orang melihat kita memulai usaha banyak dukungan sih. Banyak dukungan karena kan nggak banyak ya anak muda yang mau beternak, apalagi kita mau bangun citra beternak itu tuh bisa keren kalau kita bisa baur dengan digital gitu. Ya dukanya juga ini salah satu nih ya, kan kita ngejual bebeknya kan
pakai motor ya bawa-bawa. Kadang ada yang lihat, ada yang ketawa, itu ya duka lah itu. Tapi nggak apa-apa sih itu mah. Kita ya harus kebal sama kayak gitu. Kalau mau sukses harus kebal. Betul. Kalau mau Justru itu sukses harus capek. iya. Justru hal kayak gitu tuh menjadi tantangan buat kita ya Kak ya. Iya, benar banget. Alhamdulillah ini sudah selesai, sudah dijawab. Baik, oh iya boleh dong masih ada waktu kan ya. Ya pesan kakak buat anak-anak muda yang mau usaha tapi dia itu takut, gimana nih Kak? Pesannya mulai aja dulu. Eh, Karena kalau mulai kita nggak bakal tahu nantinya bakal gimana. ya benar. Kalau dari saya sendiri, kalau mau mulai usaha, sama kayak Kak Rahma, mulai aja dulu. Terus dari mulai itu kita tahu nih kesalahan kita di mana gitu. Kita jatuhnya di mana, kita gagalnya di mana. Terus kita belajar lagi tuh kesalahan kita kemarin kayak gini, kita harus perbaiki gitu. Jadi tuh terabas aja gitu. Apapun yang terjadi, ya udah mau terjadi aja gitu. Nanti kita perbaiki bareng-bareng gitu. Karena di perjalanan banyak Iya benar banget. Kalau dari saya ya, kalau namanya mau usaha ya jangan pesimis, harus optimis. Dah itu aja. Benar sekali. Terima kasih kakak-kakak atas masukannya. Terima kasih kembali. belajar. Nah, begitulah perbincangan kita dengan para pemenang KBMI tahun 2020, teman-teman. Buat kalian para mahasiswa yang sedang memulai bisnis, jangan lupa tonton video ini ya.